Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Nah, sekarang kita belajar di Rosa, temanya adab menuntut ilmu. Apakah yang harus diperhatikan oleh seorang murid dalam menuntut ilmu? Berikut penjabarannya. Poin A, menghormati guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa karena peran guru sangatlah besar dalam penyebaran ilmu, apalagi yang diajarkan adalah ilmu agama yang mulia. Rasulullah pernah berpesan, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Ahmad. Maka berarti para ulama atau guru wajib diperlakukan sesuai dengan haknya. Akhlak yang baik merupakan kewajiban yang tidak boleh dilupakan bagi seorang murid. Adapun adab-adab terhadap guru adalah yang pertama, adab duduk. Ketika belajar hendaklah duduk dengan rapi, tenang, tawaduk, mata tertuju kepada guru, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar, tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi dan membelakangi gurunya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adab berbicara. Berbicara kepada guru dengan baik, tidak mengeraskan suara dan tidak memotong pembicaraan guru. Seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saat kami sedang duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah. Kemudian duduk di hadapan kami, maka seakan-akan di atas kepala kami terhadap burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksud dari hadis ini yaitu ketika ulama atau ustazah kita sudah duduk di depan untuk menyampaikan suatu materi, hendaklah kita duduk dengan rapi dan tidak berbicara, seakan-akan di atas kepala kita itu ada burung, sehingga kalau kita bergerak ataupun berbicara, takutnya nanti burungnya terbang. Nah, itulah perumpamaan adab ketika berbicara. Yang selanjutnya yaitu adab bertanya. Ketika anak ustazah tidak memahami pelajaran, janganlah malu bertanya, karena dengan bertanya ilmu akan mudah didapat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, adab bertanya adalah menunggu sampai guru mengizinkan untuk bertanya. Pertanyaan harus disampaikan dengan jelas, tenang, dan penuh kelembutan. Kemudian jangan lupa mendoakan guru setelah bertanya seperti ucapan barakallahu fiik atau jazakallahu khair. Baik, sekarang kita masuk poin adab menuntut ilmu. Ada beberapa hal yang harus anak ustazah perhatikan sebagai penuntut ilmu, antara lain yang pertama, mengikhlaskan niat dengan menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah, karena seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bahkan ancaman tidak mendapatkan harumnya aroma surga jika ia tidak ikhlas karena Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua yaitu rajin berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaklah kita selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan memohon pertolongan dalam mencari ilmu serta selalu merasa butuh kepadanya. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala.
yang artinya, "Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima." Hadis riwayat Ibnu Majah. Insya Allah, hendaklah anak ustazah sering-sering ya baca doa ini. Nah, kemudian anak ustazah juga bisa berdoa seperti ini. "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan hati yang tidak khusyuk, dan jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian adab menuntut ilmu yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan tidak layak bagi para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencari ilmunya. Nah, kemudian yang keempat yaitu tidak sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Orang yang sombong dan malu tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada. Imam Mujahid mengatakan, dua orang yang tidak belajar ilmu, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak ustazah semuanya, janganlah berlaku seperti orang yang pemalu dan sombong dalam menuntut ilmu. Baik, sekarang kita masuk kepada rangkuman pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, dalam menuntut ilmu hendaklah dihiasi dengan adab dan akhlak mulia, terutama kepada orang yang mengajarkan ilmu tersebut, yaitu guru, baik dalam berbicara maupun dalam bertanya. Kemudian yang ketiga, dalam menuntut ilmu hendaklah dengan niat yang ikhlas karena Allah, mohon ilmu yang bermanfaat, lalu bersungguh-sungguh dalam belajar dan tidak sombong serta tidak malu dalam menuntut ilmu. Baik, anak-anak ustazah semuanya, itulah materi adab menuntut ilmu. Semoga anak-anak ustazah dapat memahami dan menerapkan adab menuntut ilmu ini hingga akhir hayatnya, sehingga Allah meridhoi segala ilmu pengetahuan yang kita punya, lalu menjadi insan yang bermanfaat untuk semua orang. Baik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.